Seri ke-267. Novel fiksi bela diri dan sastra, Pagoda Emas Pancer. Cerita berlanjut. Semakin dekat kamu denganku, semakin sakit yang akan kurasakan. Setelah mengatakan ini, Jiu Yueyuan melangkah maju. Xiao Nunu ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi suara Jiu Yueyuan terdengar lagi, kamu tidak perlu merasakan beban psikologis apapun. Aku akan menangani masalah ini. Aku tahu cara menyelesaikan nasib hidup dan mahte iblis. Kamu kembali dan tunggu kabar dariku. Saat dia berbicara, Jiu Yueyuan perlahan menghilang dari pandangan Xiao Nunu. Entah mengapa, melihat sosok ramping dan tinggi orang itu, Xiao Nunu merasakan perasaan yang tak terlukiskan di hatinya. Seolah-olah ada seekor laba-laba yang menenun jaring di dalam hatinya, setiap benang melilit dada Xiao Nunu, membuatnya merasa tercekik dan gelisah. Keluarlah semuanya. Xiao Nunu tiba-tiba berkata saat ini. Tak lama kemudian, 3 sosok keluar dari kegelapan. Ketiga orang tersebut adalah Yao Jianyun, Luo Yan, dan Li Duantian. Hei, bos, aku tidak bermaksud melihatnya. Li Duantian menggaruk kepalanya dengan canggung, dan dia bahkan tidak berani menatap wajah Xiao Nunu. Karena Li Duantian sebelumnya mengatakan bahwa dia ingin mengikuti Xiao Nunu, dia sekarang secara sadar mengubah cara dia berbicara kepada Xiao Nunu. Yao Jianyun memiliki ekspresi yang rumit. Dia berjalan ke arah Xiao Nunu dan berkata, kamu dan Jiu Yueyuan. Dia ragu untuk berbicara. Bagaimanapun, Yao Jianyun selalu sangat perhatian. Sejak awal, dia merasa bahwa hubungan di antara mereka tidak biasa. Luo Yan berdiri dengan patuh di belakang tanpa berkata apa-apa. Sepasang matanya yang bening menatap Xiao Nunu, seolah-olah dia sedang melihat pedang langka di dunia. Bisakah kau membantuku? Kata Xiao Nunu. Mata Li Duantian tiba-tiba berbinar. Ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menepuk dadanya, berkata, terlalu sopan untuk mengatakan bahwa aku membantu. Selama itu perintah bos, aku, Li Duantian, akan melakukannya bahkan jika aku harus memanjat gunung pedang dan menyelam ke lautan api. Yao Jianyun segera bertanya, ada apa? Xiao Nunu menatapnya dan berkata, ikuti dia. Yao Jianyun tampaknya telah menebak apa yang ingin dikatakan Xiao Nunu, dan emosinya tidak banyak berubah. Sepertinya kamu masih mengkhawatirkannya. Xiao Nunu tidak mengatakan apapun. Li Duantian bertanya dengan rasa ingin tahu, ikuti saja dia. Xiao Nunu mengangguk, tunggu sampai dia kembali dengan selamat ke Sekte Suanyin atau keluarga Jiu Yue, baru kau boleh kembali. Oh, aku mengerti. Li Duantian merasa bahwa tugas ini agak terlalu sederhana. Tetapi ini adalah tugas pertama yang diberikan Xiao Nunu kepadanya, jadi Li Duantian tetap menyetujuinya dengan serius. Segera, Yao Jianyun, Li Duantian dan Luo Yan diam-diam mengikuti rute Jiu Yueyuan dan pergi. Luo Yan awalnya tidak ingin pergi, tetapi dia samar-samar merasa bahwa kondisi Xiao Nunu agak tidak normal. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak memprovokasinya untuk sementara waktu. Setelah ketiga orang itu pergi, Xiao Nunu perlahan mengangkat tangan kanannya, dan melihat beberapa pola sihir merah menyebar diam-diam dari bawah pergelangan tangan kanannya. Kemudian pola-pola sihir itu saling terkait satu sama lain, membentuk pola kupu-kupu yang aneh. Beik Xiaozu. Dunia Phoenix. Pasukan perkasa Istana Phoenix Ilahi sedang berkumpul di luar istana saat ini. Kapal perang terbang raksasa tergantung di langit di atas alam Phoenix, dan banyak burung Phoenix dengan bulu berwarna-warni melayang di sayap kapal perang tersebut. Suasana perang yang intens menyelimuti alam Phoenix di dalam dan luar. Pada saat ini, Yu Xiao dan beberapa eksekutif senior lainnya dari Istana Suci Suanyuan bergegas mendekat. Penatua Feng Jiu, ku dengar kau akan pergi ke kota Qianhuang. Benarkah itu? Yu Xiao mendapati Feng Jiu berdiri di tembok kota utama. Pada saat ini, Feng Jiu berganti pakaian menjadi jubah pertempuran berwarna putih, memperlihatkan sedikit ketajaman. Feng Jiu mengangguk dan melanjutkan, ini adalah perintah dari Yang Mulia Ratu Phoenix. Xiao Nunu pergi ke kota Seribu Kaisar sendirian, dan belum ada kabar yang datang. Yang Mulia Ratu Phoenix tidak bisa lagi tinggal diam, jadi dia langsung mengirim pasukan ke kota Seribu Kaisar untuk bertempur dalam pertempuran yang menentukan dengan Kaisar Abadi berwajah 1000. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di Istana Suci Suanyuan terkejut.
Xiao Nunu pergi ke kota Qianhuang. Kapan itu terjadi? Anak ini terlalu impulsif. Bukankah dia sedang berjalan ke mulut harimau? Melihat orang-orang dari Istana Suci Xuanyuan yang menggelengkan kepala dan menghela nafas, Feng Jiu berkata tanpa daya, tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Feng Jiu mengerutkan kening dan tampak serius. Tepat pada saat ini, aura kuat menyapu keluar dari aula di belakang, dan Ratu Taiyu Huang berjalan mendekat sambil mengenakan jubah pertempuran hitam. Tidak sulit untuk melihat bahwa luka Ratu Taiyu Huang belum sembuh, dan kulitnya terlihat sedikit pucat. Tetapi meski begitu, aura yang dipancarkannya masih kuat. Yin Yaner dan sekelompok pejabat tinggi alam Phoenix juga mengikuti di belakang, masing-masing dari mereka memiliki ekspresi serius namun penuh tekad. Nyonya Ratu Phoenix, pasukan alam Phoenixku telah berkumpul. Selama Anda memberi perintah, kita bisa berbaris menuju kota Qianhuang. Feng Jiu datang di depan Ratu Phoenix Taiyu dan berkata dengan hormat. Namun, pada saat ini, seorang tetua lain dari alam Phoenix datang dan berkata, Nyonya Ratu Phoenix, saya rasa masalah ini masih perlu dipertimbangkan dengan saksama. Kita tidak bisa mengalahkan Kaisar Abadi berwajah 1000. Bahkan jika kita keluar dengan kekuatan penuh, kita tidak sebanding dengannya. Seorang tetua lain dari alam Phoenix juga setuju, ya. Saya rasa kita harus menunggu dan melihat. Bagaimana jika Tuan Xiao Nunu kembali lagi? Feng Jiu, Yin Yaner, Yu Xiao, dan yang lainnya juga melihat ke arah Ratu Phoenix Taiyu. Namun Ratu Taiyu Huang sama sekali tidak ragu. Ia berkata, mereka yang tidak ingin pergi, silakan tinggal. Kemudian, ia mengangkat tangan gioknya dengan ringan, melambaikan lengan bajunya dan berkata, ayo pergi. Feng Jiu kemudian menyampaikan perintah, semua prajurit istana Shen Huang, dengarkan baik-baik, mari kita berangkat ke kota Qianhuang. Seketika, trompet megah berbunyi di istana Shen Huang, bersamaan dengan tabuhan genderang perang, dan para prajurit yang berkumpul di luar kota pun siap berangkat. Semua orang di istana suci Xuanyuan saling memandang. Apa yang akan mereka lakukan selanjutnya? Apakah kita akan pergi ke kota Qianhuang bersama? Atau tetap di Phoenix Realm dan menunggu kabar? Namun, semua orang telah menyaksikan kekuatan Kaisar Abadi berwajah 1000 sebelumnya, dan perjalanan ke kota Kaisar 1000 ini pasti sangat berbahaya. Kepala istana, haruskah kita berkemas dan bersiap untuk kabur? Yang berbicara adalah tetua ke-6. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Mari kita kembali ke Daozu dan mencari perlindungan di Istana Ventian. Paling buruk, kita dapat mengembalikan semua barang yang kita peras dari kepala Istana Zhou Chang dan memberi mereka setengah dari murid-murid baru. Beberapa tetua setuju. Menurut mereka, gelombang dari alam Phoenix ini adalah anugerah murni. Yu Xiao mengerutkan kening dan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, lagi pula, Xiao Nunu adalah murid Istana Suci Xuanyuan kita. Akan sangat memalukan jika kita tidak melakukan apapun. Tidak masalah jika kita tidak tahu malu. Bukankah kita sudah melakukan cukup banyak hal yang tidak tahu malu? Tetua ke-6 melanjutkan. Jadi apa? Kita harus punya dasar untuk melindungi keluarga kita. Kemudian, mata Yu Xiao bersinar dengan tekad, dan dia segera memberi perintah kepada beberapa tetua, kalian tinggalkan beberapa orang di sini bersama kelompok murid baru untuk menunggu kabar. Jika sesuatu terjadi pada kita, kalian bawa murid baru itu kembali ke Daozu. Ini akan dianggap meninggalkan sekelompok percikan untuk Istana Suci Xuanyuan kita. Sedangkan yang lainnya, ikut aku ke kota Qianhuang untuk menyelamatkan Xiao Nunu. Tapi kepala istana, tidak perlu bicara lagi. Yu Xiao menyela tetua ke-6, dan dia berkata kepada orang-orang di depannya, pergi dan kumpulkan orang-orang. Kita akan mengikuti pasukan alam Phoenix. Ya, melihat bahwa Yu Xiao telah mengambil keputusan, semua orang tidak berkata apa-apa lagi. Mereka semua tahu karakter Yu Xiao. Meskipun penguasa istana ini tidak memiliki dasar dalam tindakan sehari-harinya, dia tidak akan takut ketika dia benar-benar menghadapi sesuatu. Justru karena inilah semua orang di Istana Suci Xuanyuan diyakinkan olehnya. Aku akan mati jika aku mau. Aku juga akan pergi. Tetua ke-6 menarik napas dalam-dalam dan segera membuat keputusan. Tepat ketika semua orang di Istana Shen Huang dan Istana Suci Xuanyuan bersiap untuk berangkat, tiba-tiba, sebuah suara tergesa-gesa datang dari depan Istana Shen Huang.
Nyonya Ratu Phoenix, Xiao, Tuan Xiao Nunu telah kembali. Orang itu bergegas berlari di depan semua orang, berlutut dengan satu kaki, dan berbicara dengan nada cemas. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang terkejut. Orang-orang dari Istana Suci Xuanyuan juga saling memandang. Apakah kamu kembali? Pengembalian ini tepat pada waktunya. Setelah itu, sesosok muda dengan sikap dingin yang luar biasa melewati pasukan alam Phoenix di depan, lalu melangkah ke istana-istana Phoenix ilahi, dan akhirnya tiba di depan Ratu Taiyu Phoenix, Feng Jiu, Yu Xiao dan yang lainnya. Tuan muda. Mata Yin Yaner berbinar dan dia memimpin untuk maju. Tuan muda, saya senang Anda kembali. Kami sangat khawatir. Yin Yaner mendatangi pihak lain dan berkata, apakah Anda terluka? Biarkan saya menemui Anda. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya sedikit, saya baik-baik saja. Melihat Xiao Nunu yang aman dan sehat, baik orang-orang dari alam Phoenix maupun orang-orang dari Istana Suci Xuanyuan tidak dapat menahan napas lega. Kembalinya Xiao Nunu berarti tidak perlu lagi mengerahkan pasukan besar untuk pergi ke kota Qianhuang. Untungnya, perang besar dapat dihindari, kata seorang tetua dari Istana Phoenix Ilahi. Ya, kupikir dia benar-benar pergi mencari Kaisar Abadi 1000 wajah sendirian. Jelas, di mata semua orang, Xiao Nunu tidak pergi ke kota Kaisar 1000. Jika dia pergi, mustahil baginya untuk kembali dengan selamat. Tentu saja hal ini dapat dimengerti. Anak muda cenderung bersikap impulsif dan pemarah, tetapi setelah mereka tenang, mereka akan mampu mengenali situasinya. Aku kembali. Xiao Nunu berjalan ke depan Ratu Taiyu, bagaimana pemulihanmu? Ratu Taiyu tersenyum acuh tak acuh, dia menggelengkan kepalanya dengan lembut, aku baik-baik saja, aku senang kamu kembali. Feng Jiu juga berkata, sejak kamu pergi, Yang Mulia Ratu sangat khawatir. Dengan kepribadianmu, kamu seharusnya bukan tipe orang yang akan melakukan hal-hal impulsif. Kaisar Abadi 1000 wajah belum menembus alam Kaisar Abadi. Kita masih punya waktu untuk mengerahkan pasukan. Selama waktu ini, jangan biarkan Yang Mulia Ratu bekerja terlalu keras. Nada bicara Feng Jiu sangat hormat, tetapi ada juga sedikit keluhan. Ratu Taiyu Huang telah berusaha keras untuk mencapai posisinya saat ini. Jika sesuatu terjadi pada Xiao Nunu, semua usahanya selama bertahun-tahun akan hancur. Yin Yaner juga sedikit takut. Dia mengulurkan tangan dan menarik lengan baju Xiao Nunu, berkata, Tuan muda, untunglah Anda berhenti tepat waktu. Jika Anda benar-benar muncul di kota 1000 Kaisar sekarang, apa yang harus kita lakukan? Tetua Feng Jiu benar. Kita masih punya waktu. Kaisar Abadi 1000 wajah belum menembus alam Kaisar Abadi, dan Istana Phoenix Ilahi belum mencapai akhirnya. Mendengar ini, Xiao Nunu tersenyum. Semua orang bingung. Bagaimana Xiao Nunu masih bisa tertawa saat ini? Orang-orang dari alam Phoenix dan Istana Suci Xuanyuan hampir saja berperang dengan kota 1000 Kaisar terlebih dahulu. Alam Kaisar Abadi. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya, jangan khawatir. Kaisar Abadi berwajah 1000 tidak akan pernah bisa menembus alam Kaisar Abadi. Semua orang tercengang. Apa artinya? Setelah Taiyu Huang, Feng Jiu saling memandang dan melihat kebingungan di mata masing-masing. Aku pernah ke kota Qianhuang, kata Xiao Nunu. Semua orang terkejut. Apakah Anda pernah ke sana? Tanpa menunggu semua orang bereaksi, Xiao Nunu mengangkat tangan kirinya, aku membawakan ini untukmu. Wow, cahaya putih menyala, dan Xiao Nunu tiba-tiba memiliki sesuatu di tangannya. Murid semua orang tiba-tiba mengecil, dan mereka melihat kepala berdarah. Apa ini? Mata Feng Jiu membelalak dan ekspresinya berubah drastis. Ratu Taiyu Huang, Yu Xiao, Yin Yaner dan yang lainnya juga merasa ngeri. Kaisar Abadi berwajah 1000. Ratu Taiyu Huang berkata dengan suara gemetar. Duar. Seketika, semua orang yang hadir tersambar petir. Seolah-olah ada sambaran petir yang meledak di benak mereka, dan mereka tiba-tiba kehilangan kemampuan untuk berpikir. Apakah ini benar-benar Kaisar Abadi berwajah 1000? Seorang tetua dari alam Phoenix berkata dengan tidak percaya. Tentu saja semua orang memiliki ekspresi yang sama. Tahukah kau, dia adalah salah satu dari 2 penguasa Beixiaozu. Itu adalah eksistensi yang hanya selangkah lagi untuk memasuki ranah Kaisar Abadi.
Dengan kekuatan Xiao Nunu, bagaimana mungkin dia bisa membunuhnya? Tepat pada saat ini, seekor elang bersayap hijau terbang di atas langit Jiuxiao. Elang ini adalah burung pembawa pesan. Menangis. Ia mengeluarkan teriakan keras dan panjang, lalu terbang menuju Feng Jiu. Feng Jiu mengalihkan pandangannya ke arah elang bersayap hijau dan mengulurkan tangan kirinya. Elang bersayap hijau mendarat di lengan Feng Jiu dengan akurasi yang sempurna. Kemudian, elang bersayap hijau berbicara dalam bahasa manusia dan berkata dengan jelas, "Kota Seribu Kaisar telah dihancurkan, Kaisar abadi berwajah seribu dan Hao Qianjue, ayah dan anak, terbunuh." Kalimat sederhana ini sekali lagi membuat kulit kepala semua orang Mahtei rasa. Kemudian, Feng Jiu menoleh pada Xiao Nunu dengan ekspresi ngeri. Apakah Kaisar abadi berwajah seribu benar-benar Mahtei? Untuk sesaat, hati setiap orang bagaikan badai yang mengamuk, bergejolak dan bergelombang. Kalau tadi Feng Jiu bermaksud mengeluh tentang Xiao Nunu, kini dia bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Apa artinya membunuh Kaisar abadi berwajah seribu? Dan aku sendirian. Pada saat ini, Yin Yaner, Feng Jiu, dan Ratu Taiyu Huang sepertinya melihat mantan Kaisar abadi terlarang berdiri di depan mereka. Semua orang dari Istana Suci Xuanyuan dipenuhi kekaguman. Tetua ke-6 berbisik kepada Yu Xiao, "Mengapa kamu tidak turun tahta besok? Cepat serahkan jabatanmu sebagai kepala istana. Ini jelas merupakan kontribusi terbesarmu bagi sekte." Setelah mendengar kata-kata pemberontakan dari pihak lain, Yu Xiao tidak hanya tidak membantah, tetapi bahkan merasa bahwa itu sangat masuk akal. Tidak akan ada lagi Kaisar abadi seribu wajah di Beik Xiaozu. Xiao Nunu dengan santai melempar kepala Kaisar abadi seribu wajah ke tanah, dan terus berkata kepada Ratu Taiyu Huang, "Sudah kubilang tunggu aku dengan tenang, aku akan pergi dan membunuhnya." Ratu Taiyu Huang tersenyum lega, dan kemudian, seolah terbebas dari beban berat, dia melepaskan semua keraguan di hatinya. Melihat kepala Kaisar abadi berwajah seribu yang terlempar ke tanah, semua orang terkejut. Siapa yang mengira bahwa hanya karena unjuk kekuatan, Kaisar abadi berwajah seribu harus membayar harga kehancuran? Beik Xiaozu. Sensasi itu meletus sebagai tanah longsor dan tsunami, dan berita hancurnya kota Qianhuang menyebar dengan cepat bagai badai yang dahsyat. Untuk sementara waktu, seluruh provinsi Beik Xiao dilanda kekacauan. Nama Xiao Nunu sangat terkenal, berkali-kali lipat lebih keras daripada saat ia mengalahkan Hao Qianjue di medan perang Jiushu. Sementara itu, berita tentang hubungan antara Xiao Nunu dan Kaisar abadi terlarang juga menyebar di antara berbagai kekuatan besar. Munculnya pedang langit terlarang sekali lagi menarik perhatian besar terhadap dewa perang pertama negara Beik Xiao yang telah lama hilang. Beberapa orang berspekulasi bahwa Xiao Nunu adalah keturunan Kaisar abadi terlarang. Karena Kaisar abadi terlarang sendiri tidak memiliki ahli waris, Xiao Nunu kemungkinan besar adalah keturunan klannya. Beberapa orang juga berspekulasi bahwa Xiao Nunu adalah penerus Kaisar abadi terlarang yang diam-diam dikultivasikan oleh alam Phoenix untuk menghadapi Kaisar abadi seribu wajah dan Kaisar abadi jahat berkobar. Beberapa orang juga berspekulasi bahwa Xiao Nunu adalah Kaisar abadi terlarang sendiri. Kaisar abadi terlarang tidak mati, tetapi terlahir kembali dengan bantuan alam Phoenix. Tetapi apapun spekulasinya, situasi di Provinsi Beik Xiao pasti akan mengalami perubahan luar biasa dalam periode waktu berikutnya. Dunia Phoenix. Istana Shen Huang. Di sebuah gedung yang megah dan mewah. Xiao Nunu duduk sendirian di panggung yang tinggi. Apa-apaan ini? Tatapan mata Xiao Nunu sedikit menggelap, dan dia menatap pola ajaib berbentuk kupu-kupu di lengan bawahnya dengan ekspresi serius. Sudah 3 hari dan belum hilang. Kalau sebelumnya muncul, lama-kelamaan akan otomatis sembunyi. Namun, kali ini dia telah kembali ke alam Phoenix selama beberapa hari, dan pola sihirnya masih ada di sana. Hal ini membuat Xiao Nunu agak gelisah. "Apakah kamu tahu apa itu?" tanya Xiao Nunu. Orang-orang yang ditanyakannya tentu saja para permaisuri dan Ratu Iblis di Menara Emas Pancer. Bagaimana aku harus memberitahumu?" Suara Dewa Anggur yang memikat adalah suara pertama yang terdengar. Xiao Nunu berkata, "Katakan saja secara langsung." "Baiklah, benda ini disebut Demonic Fate Life Ended. Kau sudah tahu bahwa ini adalah kekuatan kutukan dari dunia iblis. Sederhananya,
kutukan ini akan mengikat dua orang secara paksa. Dengan kata lain, Jiu Yue Yuan itu adalah mitra Taoist Demonic Fate milikmu. Mitra Taoist Demonic Fate. Xiao Nunu mengerutkan kening ketika mendengar 4 kata ini. Dia bahkan lebih terkejut lagi. Dewa Anggur yang memikat terus menjelaskan, sesuai dengan namanya, yaitu, saat kalian ditanamkan dengan nasib iblis hidup dan Mahtei, kalian berdua akan menjadi sepasang sahabat Tao. Xiao Nunu tercengang. Apakah ada hal seperti itu? Dia bertanya, apa akibat dari nasib iblis hidup dan Mahtei ini? Itu tergantung pada situasi yang sedang kamu hadapi. Apakah itu tergantung pada situasinya? Itu benar. Jika kalian berdua saling mencintai dan dapat bersama dengan lancar, nasib iblis hidup dan Mahtei tidak akan terjadi. Tetapi jika hanya satu dari kalian yang tergerak, nasib iblis hidup dan Mahtei akan terjadi. Dikatakan bahwa ketika itu terjadi, orang tersebut akan merasakan sakit yang luar biasa dan sakit hati, dan lebih buruk lagi, kehilangan akal sehat dan jatuh ke jalan kejahatan. Dalam kasus terburuk, mereka bahkan akan Mahtei. Mendengar ini, wajah Xiao Nunu berubah. Adegan Jiu Yue Yuan memuentekan darah tiba-tiba terlintas di pikirannya. Pada saat itu akankah terjadi nasib dan musibah iblis berupa hidup dan Mahtei? Mengapa aku baik-baik saja? Tanya Xiao Nunu. Dewa Anggur yang memikat menjawab, nasib iblis adalah malapetaka hidup dan Mahtei. Semakin dalam cinta, semakin besar kerusakannya. Sebaliknya, semakin kecil kerusakannya. Belum saatnya bagimu untuk menyerang. Xiao Nunu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya. Semakin dalam cinta, semakin besar pula rasa sakitnya. Dia tidak bisa tidak mengingat kembali saat Jiu Yue Yuan mengungkapkan perasaannya. Saat itu, ada kelembutan dan harapan di matanya yang belum pernah muncul sebelumnya. Namun, tanggapan Xiao Nunu menghancurkan harapannya dan mengubah kelembutannya menjadi kehilangan. Jika tidak ada satupun dari mereka yang tergoda, apakah takdir hidup dan Mahtei iblis tidak akan efektif? Xiao Nunu bertanya tentang situasi ketiga. Bagaimana mungkin kau meremehkan takdir dan malapetaka hidup dan Mahtei yang mengerikan ini? Aluring Wine Immortal membantahnya. Xiao Nunu bingung. Pada saat ini, suara Dewa Pedang Berekor 9 mencapai telinga Xiao Nunu, begitu takdir iblis hidup dan Mahtei ditanam, itu tidak akan gagal. Bahkan jika kedua orang itu adalah orang asing dan tidak saling mencintai, takdir iblis hidup dan Mahtei secara bertahap akan memburuk. Hanya saja secara relatif, durasi permulaannya akan diperpanjang. Xiao Nunu tidak bisa berkata apa-apa. Dengan kata lain, apapun yang terjadi, nasib iblis dan malapetaka hidup dan Mahtei akan tetap terjadi. Hanya saja waktunya mungkin berbeda. Derajat rasa sakitnya pun akan berbeda. Berapa lama lagi kondisiku akan kambuh? Xiao Nunu bertanya dengan suara rendah, sambil melihat pola kupu-kupu di bawah pergelangan tangannya. Dewa Pemabok yang memikat berkata, sulit untuk mengatakannya. Dewa Pedang Berekor 9 juga berkata, memang sulit untuk mengatakannya, karena emosi adalah yang paling sulit dikendalikan. Pada saat ini, Kaisar Tang Yin Qi tiba-tiba berkata, mungkinkah nasib iblis dan malapetaka hidup dan Mahtei di badanmu telah meletus? Apa? Hati Xiao Nunu menegang. Mabok yang memikat itu immortal berkata, seharusnya tidak, kan? Jika itu pecah, dia pasti tidak akan aman dan sehat. Hal yang paling tabu tentang nasib iblis dan kesengsaraan kemahteian adalah untuk menekan emosi sendiri. Bahkan jika dia suka yang ada di dalamnya, tetapi tetap menyangkal bahwa itu akan memicu kesengsaraan. Iblis itu. Obrolan kelompok. Divatet ke tingkat keempat Pancer Bati Jue. Setelah mendengar apa yang mereka katakan, Xiao Nunu sendiri menjadi sedikit bingung. Pandangannya kembali ke pola ajaib kupu-kupu di lengannya. Mungkinkah takdir iblis dan malapetaka hidup Mahtei dalam badannya juga sudah mulai meletus? Hari-hari ini, meskipun aku tidak merasakan tanda-tanda sakit, aku selalu merasakan ada yang menyumbat di jantungku. Setelah beberapa hari, rasanya seperti ada laba-laba yang terus-menerus menenun jaring, dan jaring itu menyumbat jantungku, membuatku merasa sangat tertekan. Bencana hidup dan Mahtei yang mengerikan ini. Apakah ada cara untuk menyelesaikannya? Xiao Nunu bertanya dengan sungguh-sungguh. Ya, satu kemahteian saja sudah cukup. Pada saat ini,
sebuah suara dingin terdengar. "Hah, Ratu Malam Gelap, kau akhirnya berbicara?" tanya Dewa Anggur yang memikat dengan heran. Ratu Iblis Malam Gelap merupakan makhluk tersegel pertama yang bersentuhan dengan Xiao Nunu. Awalnya, Xiao Nunu dan pihak lainnya menjalin hubungan kepercayaan sementara. Kemudian, karena campur tangan permaisuri pembantai manusia, Xiao Nunu dan Ratu Iblis Malam Gelap kehilangan kontak. Kemudian, Xiao Nunu perlahan-lahan menjadi akrab dengan yang lainnya. Satu Mahtei. Xiao Nunu mengernyit lebih dalam. Ratu Iblis Malam Gelap mengabaikan dewa pemabok yang memikat dan menjawab pertanyaan Xiao Nunu. Nasib iblis hidup dan Mahtei, seperti namanya, ada kehidupan dan ada kemahteihan. Jika yang satu hidup, yang lain Mahtei, dan kutukannya secara alami akan terangkat. Namun, selain ini, apakah tidak ada cara lain? Xiao Nunu tidak ingin Jiu Yue Yuan Mahtei. Tentu saja, saya tidak ingin Mahtei. Ratu Malam Kegelapan menjawab, kalau begitu aku tidak tahu. Hati Xiao Nunu hancur. Dewa Pedang Berekor 9 berkata, orang yang mengikat lonceng itu haruslah orang yang melepaskannya. Satu-satunya cara untuk melepaskan kutukan ini adalah dengan menemukan dewa penipu. Tapi dewa penipu sudah tumbang. Kalau begitu, kita hanya bisa memulai dengan batu iblis. Jawab Dewa Pedang Berekor 9. Xiao Nunu mengangkat alisnya, dan cahaya redup melintas di matanya. Memang, alasan mengapa Xiao Nunu dan Jiu Yue Yuan terjebak dalam nasib iblis hidup dan Mahtei adalah karena batu ajaib aneh. Namun, menurut Bing Senzi, batu ajaib yang ia dan Jiu Yue Yuan temukan belum lengkap. Mungkin bukan tugas mudah untuk menyingkirkan karma jahat kehidupan dan kemahteihan. Namun jika tidak diatasi, hal ini pasti akan menjadi bahaya tersembunyi yang besar. Dilihat dari situasi Jiu Yue Yuan saat itu, kerusakan yang disebabkan oleh nasib iblis hidup dan Mahtei sangatlah besar. Tidak peduli apapun situasinya, Xiao Nunu tidak ingin melihat pihak lain menderita. Sepertinya kita harus menyelesaikan masalah ini secepatnya. Xiao Nunu menyipitkan matanya dan bergumam. Tiba-tiba, suara langkah kaki ringan mengganggu pikiran Xiao Nunu. Jadi, kamu di sini. Suara Ratu Taiyu Huang terdengar. Dia mengenakan gaun panjang berwarna biru, dengan badan yang anggun dan cantik. Xiao Nunu menatap orang yang datang, mengapa kamu di sini? Bagaimana luhu kamu? Aku sudah lama pulih. Aku hanya datang untuk melihat apa yang kamu lakukan. Jawab Taiyu Huang Hou. Aku tidak tahu apa yang sedang kulakukan. Xiao Nunu menghela napas panjang. Awalnya ia ingin berlatih, tetapi ia tidak bisa tenang beberapa hari terakhir ini. Ratu Taiyu Huang bertanya, jika ada sesuatu yang ingin kau sampaikan, kau bisa mengatakannya padaku. Aku akan senang mendengarkannya. Xiao Nunu tersenyum dan tidak memberitahu pihak lain tentang nasib iblis hidup dan Mahtei. Bagaimanapun, bahkan beberapa makhluk di Menara Emas Pancer pun tidak berdaya. Bahkan jika Taiyu Huang diberitahu, itu hanya akan menyebabkan lebih banyak masalah baginya. Ini bukan masalah besar, aku bisa mengatasinya sendiri. Sambil berkata demikian, Xiao Nunu menoleh ke samping dan melihat ke arah dunia luas di depannya. Ratu Taiyu Huang berjalan ke sisi lain dan berdiri berdampingan dengan Xiao Nunu. Begitu Kaisar Abadi berwajah 1000 meninggial, tidak lama lagi identitas aslimu akan terungkap ke publik. Saat itu, Provinsi Beixiao pasti akan dilanda badai. Kami di alam Phoenix akan siap sepenuhnya kapan saja. Ratu Taiyu Phoenix berkata dengan nada yang sedikit serius. Xiao Nunu mengangguk. Meskipun Kaisar Abadi 1000 wajah telah meninggial, Kaisar Abadi jahat berkobar masih hidup. Sebagai kakak dari Kaisar Abadi 1000 wajah dan Kaisar Abadi terlarang, kekuatan Kaisar Abadi jahat berkobar tidak perlu diragukan lagi. Apakah ada berita dari klan Cixi? Tanya Xiao Nunu. Saat ini, situasinya masih relatif tenang. Menurut informasi yang dapat dipercaya, Kaisar Abadi Cixi masih dalam pengasingan. Jawab Ratu Taiyu Huang. Mundur adalah hal baik dan buruk. Hal baiknya adalah dalam jangka pendek, Kaisar Abadi Cixi tidak akan mengambil tindakan apapun. Hal buruknya adalah begitu pihak lain keluar dari pengasingannya, dia mungkin akan berhadapan dengan Kaisar Abadi yang sesungguhnya. Aku mungkin harus keluar sebentar, kata Xiao Nunu tiba-tiba. Ratu Taiyu Huang menatap pihak lain dengan bingung, kemana kau akan pergi?
untuk menyelesaikan sesuatu. Apa yang Xiao Nunu bicarakan tentu saja adalah nasib iblis, kesengsaraan hidup dan mati. Jika bahaya tersembunyi ini tidak dihilangkan, siapa yang tahu dampak seperti apa yang akan ditimbulkannya di masa depan. Tai Yu Huang bertanya lagi, apakah kamu butuh aku untuk menemanimu? Tidak, Baik Xiaozu sedang dalam kekacauan saat ini, dan alam Phoenix membutuhkanmu untuk menjaga stabilitas. Aku akan kembali setelah menyelesaikan pekerjaanku. Kapan kamu berangkat? Aku akan berangkat sebentar lagi. Xiao Nunu bukanlah orang yang suka menunda-nunda, jadi tidak perlu menunda-nunda lagi. Ratu Tai Yu Huang mengalihkan pandangan matanya yang indah sedikit dan menatap orang lain, kamu tampaknya selalu sibuk. Kita tidak pernah duduk dan mengobrol dengan baik. Maaf, aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Ratu Tai Yu Huang mencondongkan badannya sedikit ke depan, dan kemudian dia benar-benar memeluk Xiao Nunu dengan lembut. Xiao Nunu terkejut. Dia hanya merasakan aroma rambut yang memasuki hidungnya. Badan Ratu Tai Yu Phoenix tampak tanpa tulang dan sangat lembut. Ratu Tai Yu Huang bersandar di dada Xiao Nunu, dan berkata lembut, hati-hati di jalan dan kembalilah lebih awal. Xiao Nunu tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk. Setelah itu, Ratu Tai Yu Huang berdiri di panggung tinggi dan menyaksikan Xiao Nunu pergi. Ekspresinya rumit, dan matanya dipenuhi berbagai emosi. Ratu Tai Yu Huang berdiri di sana untuk waktu yang lama sampai Penatua Feng Jiu datang. Nyonya Ratu Phoenix, apakah Tuan Xiao Nunu sudah keluar lagi? Ratu Phoenix Tai Yu mengangguk, lalu dia berbalik dan menatap pihak lain, apakah Kaisar Abadi Cixi sudah bergerak? Ya. Ekspresi Feng Jiu sedikit serius. Dia berkata, Kaisar Abadi Cixi belum keluar, tetapi klan Cixi telah bergerak beberapa hari ini. Mereka telah menyerap semua kekuatan yang tersisa dari kota Kaisar Seribu. Banyak kekuatan afiliasi kota Kaisar Seribu telah diambil alih oleh klan Cixi. Tidak akan lama lagi klan Cixi akan dapat merekrut semua bawahan Kaisar Abadi Seribu wajah. Pada saat itu, klan Cixi pasti akan menjadi satu-satunya yang berkuasa. Ratu Phoenix Tai Yu tidak terkejut dengan apa yang dikatakan Feng Jiu. Meskipun Kaisar Abadi berwajah seribu telah meninggal, fondasi kota Kaisar Seribu masih ada. Ada banyak kekuatan yang berafiliasi di bawah kendalinya. Jika kekuatan-kekuatan ini berkumpul bersama, mereka akan menjadi kekuatan yang tidak dapat diremehkan. Pembunuhan Kaisar Abadi Seribu wajah adalah apa yang diinginkan Kaisar Abadi jahat berkobar. Tanpa kehilangan satu prajurit pun, kita dapat menyerap semua kekuatan yang tersisa dari kota Kaisar Seribu. Kata Ratu Tai Yu Huang dengan nada dingin. Feng Jiu menghela napas, iya. Kita tidak bisa hanya duduk di sana dan menunggu kematian, kita juga harus menghubungi mantan bawahan Kaisar Abadi terlarang. Ratu Tai Yu Huang mengangguk, perang di Baixiaozu tidak bisa dihindari, kita tidak punya pilihan selain menghadapinya. Beberapa hari berlalu dengan cepat. Xiao Nunu meninggalkan alam Phoenix dan tiba di negara perbatasan kecil. Negara perbatasan kecil ini terletak di tepi Provinsi Baixiao, Provinsi Zulu, dan Provinsi Qingtian. Meskipun wilayah ini berada di luar ketiga negara bagian tersebut, terdapat pula beberapa dinasti kuno yang menetap di sini. Perang bertahun-tahun antara dinasti menyebabkan sering terjadinya kekacauan dan ketidaktertiban di daerah ini. Pada saat ini, sesosok manusia berdiri di atas kota kuno yang hancur dan tak berpenghuni. Orang ini adalah Luo Yan, wanita fanatik pedang dari Akademi Tiandao. Luo Yan jelas sedang menunggu seseorang. Dia memandang sekelilingnya, matanya yang besar dan bening memandang sekelilingnya dari waktu ke waktu. Swiss. Pada saat ini, suara angin kencang terdengar di belakangnya. Luo Yan berbalik tanpa sadar, kemudian matanya berbinar dan dia tampak bahagia. Xiao Nunu, kamu di sini. Xiao Nunu, kau di sini. Luo Yan berlari ke depan dan datang ke sisi Xiao Nunu. Beberapa hari yang lalu, ketika Xiao Nunu meninggalkan kota Qianhuang, dia meminta Li Duantian, Yao Jianyun, dan Luo Yan untuk membantu menjaga Jiu Yue Yuan. Dia mengira pihak lain akan kembali ke sekte Suanyin atau keluarga Jiu Yue, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka bertiga mengikuti Jiu Yue Yuan ke sini. Di mana yang lainnya? Tanya Xiao Nunu. Apakah kau bertanya tentang Jiu Yue Yuan atau dua orang lainnya? Tanya Luo Yan. Xiao Nunu bingung, apakah ada perbedaan? Ya, karena kita kehilangan dia. Kehilangan dia.
Xiao Nunu sedikit terkejut. 3 orang, dan 1 orang hilang. Terutama karena Li Duantian merupakan orang kuat di alam Kaisar Abadi. Jejak permintaan maaf muncul di wajah Luo Yan, kami ceroboh, karena tempat di sekitar sini terlalu aneh. Kami berkeliaran di sana selama beberapa hari tetapi tidak dapat menemukannya, dan Li Duantian hampir kehilangan nyawanya. Oh, Xiao Nunu bahkan lebih terkejut. Kemudian dia berkata, jelaskan dengan jelas. Begini. Kami telah mengikuti wanita cantik Yuan secara diam-diam. Kami hidup rukun. Beberapa hari yang lalu, dia datang ke daerah pertemuan 3 negara bagian utama. Daerah ini berada di luar negara bagian, dengan kekuatan yang relatif beragam dan iblis yang merajalela. Kemudian, kami bertiga mengikutinya ke sebuah gunung yang dalam. Gunung yang dalam itu cukup aneh. Kami menemui banyak serangan iblis yang tidak dikenal di dalamnya. Kelompok iblis itu tidak hanya sangat kuat, tetapi juga banyak jumlahnya. Anehnya, tampaknya mereka lebih menargetkan Li Duantian. Setelah bertarung, Li Duantian terluka. Dalam keputusasaan, kami hanya bisa mundur. Setelah jeda, Luo Yan melanjutkan, kami baru saja akan memberitahu Anda tentang apa yang terjadi, tetapi Anda datang ke sini terlebih dahulu. Luo Yan kurang lebih tidak bersalah. Mereka bertiga benar-benar tidak dapat disalahkan atas masalah ini. Lagi pula, waktu aku datang ke sini, aku tidak menyangka daerah ini begitu aneh. Xiao Nunu juga melirik lingkungan sekitarnya. Saat itu jelas siang hari, tetapi langitnya gelap dan dingin. Terlebih lagi, dalam perjalanan ke sini, Xiao Nunu menemukan bahwa daerah ini jarang penduduknya, hanya beberapa orang terlihat setiap 10 mil atau lebih. Kemana Li Duantian dan Yao Jianyun pergi? Tanya Xiao Nunu. Mereka pergi untuk menyelidiki. Menyelidiki. Ya, mereka pergi ke kota-kota dan desa-desa terdekat untuk mencari petunjuk dari penduduk setempat. Xiao Nunu mengangguk. Dia baru saja tiba dan tidak mengenal tempat itu. Tanpa mengetahui situasinya dengan jelas, dia benar-benar perlu mengetahui informasi dasar terlebih dahulu. Tepat saat mereka berdua selesai berbicara, tiba-tiba, 2 suara angin kencang terdengar. Swiss, Swiss. Kemudian, 2 sosok yang dikenal jatuh dari langit. Mereka adalah Li Duantian dan Yao Jianyun. Kau datang secepat ini. Yao Jianyun menatap Xiao Nunu dengan heran. Baru saja sampai. Jawab Xiao Nunu. Li Duantian melangkah maju dan berkata, segalanya agak sulit. Apa maksudmu? Yao Jianyun juga melangkah maju dan berkata, kami mengetahui dari orang-orang yang tinggal di sekitar bahwa pegunungan dalam tempat Jiu Yue Yuan pergi adalah daerah yang sangat berbahaya. Ada monster yang sangat kuat yang disegel di sana. Monster macam apa? Xiao Nunu bertanya dengan sungguh-sungguh. Yao Jianyun menjelaskan, awal cerita harus dimulai dengan sebuah legenda. Konon dahulu kala, suku Xuanwei dan kerajaan Loyun terlibat perang. Kala itu, ada seorang jenderal yang sangat pemberani di kerajaan Loyun. Jenderal itu bernama Gao Qi. Suatu ketika, pasukan yang dipimpin oleh Gao Qi disergap oleh musuh. Dalam perjalanan mundur, ia tak sengaja bertemu dengan seorang wanita muda. Wanita muda itu adalah siluman ikan dari suku Jiao. Suku Jiao. Luo Yan menunjukkan keterkejutan, ini adalah sejenis suku ikan kuno. Ya. Yao Jianyun mengangguk, dan melirik Xiao Nunu, siluman ikan suku Jiao tidak hanya membawa pihak lain untuk menghindari kejaran musuh, tetapi juga membawa Jenderal Gao Qi ke wilayah suku Jiao untuk menyembuhkan lukaannya. Setelah beberapa kali kunjungan, pria dan siluman itu saling jatuh cinta. Menarik. Luo Yan tertawa datar, apa yang terjadi selanjutnya? Keduanya hidup bersama selama beberapa waktu. Setelah Gao Qi pulih dari luka-lukaannya, ia kembali ke kamp dan memimpin anak buahnya untuk melanjutkan pertempuran. Selama setiap gencatan senjata, wanita duyung itu akan berselingkuh dengan Jenderal Gao Qi. Ini berlangsung selama sekitar 2 atau 3 tahun. Suku Xuanwei dikalahkan, dan Jenderal Gao Qi kembali dengan kemenangan besar. Untuk membalas budi wanita duyung itu, Jenderal Gao Qi berjanji kepadanya bahwa ketika ia kembali ke kota kerajaan Loyun, ia akan meminta raja untuk mengabulkan permintaannya dan menikahinya. Bukankah itu bagus? Jika memang begitu, maka itu sangat bagus. Yao Jianyun memutar matanya. Oh, ada kejutan.
Yah, kalau semuanya berakhir di sini, itu akan relatif sempurna. Tapi yang tidak terduga adalah gadis duyung itu menunggu lebih dari setengah tahun, tetapi Gao Qi tidak pernah datang untuk menikahinya. Karena sangat merindukan kekasihnya, dia pergi ke kota kerajaan Loyun sendirian. Dia tidak pernah menyangka bahwa Gao Qi menikahi orang lain. Li Duantian menambahkan, dikatakan bahwa gadis duyung itu berubah menjadi jahat saat itu juga, dan energi iblis yang sangat mengerikan meletus dari badannya. Energi iblis. Bukan energi iblis. Luo Yan tampak bingung. Putri duyung adalah suku iblis kuno. Itu seharusnya bukan energi iblis. Namun, Li Duantian berkata bahwa dia tidak salah. Dia menatap Yao Jianyun dan kemudian menatap Xiao Nunu. Kami bertanya kepada banyak orang, dan mereka semua mengatakan itu adalah energi iblis, bukan energi iblis. Mata Xiao Nunu sedikit tenggelam, dia samar-samar menebak sesuatu. Dia bertanya, apa yang terjadi selanjutnya? Kemudian, putri duyung yang dirasuki iblis itu menyebabkan badai berdarah di ibu kota kekaisaran dinasti Loyun. Dia membunuh cukup banyak orang, tetapi ada juga banyak penguasa di Loyun. Dengan adanya penghalang dari kerumunan, Gao Qi membawa keluarganya untuk menghindari kejaran wanita itu. Namun kemudian, sifat iblis wanita duyung itu menjadi semakin menakutkan, dan kekuatannya menjadi semakin kuat. Semakin banyak orang yang mati di tangannya. Semakin banyak hal ini terjadi, semakin Gao Qi tidak berani keluar. Yao Jianyun juga menceritakan semua yang telah didengarnya kepada Xiao Nunu. Karena tidak dapat menemukan Gao Qi, dia terus membunuh orang. Kemudian, dia benar-benar jatuh ke jalan kejahatan dan kehilangan akal sehatnya. Dia bahkan membunuh semua pria. Setelah mengatakan itu, Luo Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat Li Duantian. Tidak heran ketika kita pergi ke pegunungan yang dalam di sana, monster-monster itu menyerangmu seperti orang gila, ternyata itu karena ini. Oh. Li Duantian merentangkan tangannya dan mengangkat bahu, saya juga dirugikan, oke. Bencana itu disebabkan oleh Gao Qi, tetapi dosanya harus ditanggung oleh orang lain. Ngomong-ngomong, mengapa wanita dari suku putri duyung itu tiba-tiba dirasuki oleh iblis? Luo Yan bertanya lagi. Itu tidak jelas. Jawab Li Duantian. Xiao Nunu menyipitkan matanya dan samar-samar menebak alasannya. Mungkinkah terjerumus ke jalan setan itu karena nasib setan dan musibah hidup mati? Selama 6 bulan berikutnya, putri duyung itu mencari Jenderal Gao Qi. Jika dia tidak dapat menemukannya, dia akan membunuh orang. Sampai suatu hari, seseorang memberitahu dia bahwa Gao Qi bersembunyi di kuil berusia 1000 tahun jauh di pegunungan. Kata Yao Jianyun sambil menoleh ke samping. Xiao Nunu, Li Duantian, dan Luo Yan juga mengikuti pandangan satu sama lain. Belasan mil di depan adalah hutan yang gelap dan rimbun. Jauh di dalam hutan terdapat pegunungan besar yang bergelombang dan diselimuti kabut. Gunung-gunungnya megah, pepohonannya rimbun, dan tak terlihat ujungnya. Yao Jianyun melanjutkan, ketika putri duyung itu memasuki pegunungan dan tiba di kuil berusia 1000 tahun, dia tidak menemukan Gao Qi. Di dalam kuil, hanya ada seorang biksu muda. Oh, apakah dia tertipu? Ya, Yao Jianyun mengangguk, konon ini adalah jebakan yang dipasang oleh biksu di kuil. Dia sengaja membawanya ke kuil kuno, dan pertempuran yang sangat sengit terjadi di antara kedua belah pihak. Karena sifat jahat putri duyung itu terlalu menakutkan, biksu itu tidak punya pilihan selain mengorbankan dirinya sendiri. Dia berubah menjadi badan emas untuk menekan roh jahat putri duyung itu dan menyegelnya di sumur kuno di dalam kuil kuno. Mendengar ini, Xiao Nunu dan Luo Yan sedikit tersentuh. Luo Yan menghela nafas pelan, guru Buddha itu sungguh tidak beruntung. Jelas-jelas itu adalah dosa orang lain, tetapi pada akhirnya dia harus mengorbankan dirinya sendiri untuk menekan kejahatan. Aduh, Li Duantian juga menghela nafas, sungguh disayangkan. Kebencian wanita putri duyung itu terlalu kuat, dan sifat jahatnya semakin meningkat setiap hari. Setelah hanya belasan tahun, energi jahat itu bocor keluar. Dan energi jahat yang bocor itu masih membunuh orang di mana-mana. Siapapun yang lewat akan tersapu dan terbunuh oleh energi jahat itu. Tidak mungkin. Energi jahat macam apa itu? Begitu mendominasi. Wajah Luo Yan berubah tanpa sadar.
Li Duantian merentangkan tangannya dan mengangkat bahu, entahlah, dulunya ada banyak orang di sekitar sini, tetapi kemudian mereka pindah atau terbunuh. Ada beberapa orang yang lebih malang lagi, yang pikiran dan keinginannya terkikis oleh roh jahat, dan mereka menjadi boneka iblis yang dikendalikan oleh wanita itu. Aku merasa tidak akan lama lagi sebelum mereka benar-benar menghancurkan segel kuil berusia 1000 tahun itu, dan pada saat itu daerah ini akan menjadi tanah iblis. Luo Yan terdiam. Yao Jianyun tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Xiao Nunu. Segalanya jauh lebih serius dari yang dibayangkan. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Jiu Yue Yuan datang ke tempat seperti ini. Dia juga tidak mengerti apa yang terjadi antara Jiu Yue Yuan dan Xiao Nunu. Sebelum Xiao Nunu sempat berbicara, sebuah suara datang dari pagoda emas pancer di dalam badannya. Tidak diragukan lagi itu adalah malapetaka hidup dan Mahtei iblis. Kata Dewa Anggur Kingseng. Xiao Nunu sedikit tertegun. Dia melanjutkan, begitu nasib iblis hidup dan Mahtei terjadi, sifat iblis yang kuat akan meletus. Wanita duyung itu merasa dikhianati, jadi dia dirasuki oleh iblis dan bertekad untuk membunuh pasangan iblisnya. Dewa Pedang Ekor 9 juga berkata, meskipun tidak dapat dipastikan 100%, kemungkinan besar, nasib iblis hidup dan Mahtei sedang bekerja. Selama wanita itu memiliki kebencian di hatinya, sifat iblisnya akan menjadi semakin kuat. Xiao Nunu tidak menyangkalnya. Meskipun cerita yang diceritakan oleh Yao Jianyun dan Li Duantian tidak menyebutkan nasib hidup dan Mahtei iblis atau batu iblis, kemungkinan besar Jenderal Gao Qi secara tidak sengaja terkena kutukan selama berada bersama wanita putri duyung. Tujuan Jiu Yue Yuan datang ke sini mungkin untuk menemukan bagian lain dari batu ajaib aneh itu. Selama kamu menemukan batu ajaib jalan aneh, akan ada jalan untuk membuka nasib iblis hidup dan Mahtei. Jadi Jiu Yue Yuan datang ke sini dari jauh. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yao Jianyun bertanya pada Xiao Nunu. Kau kembali dulu, kata Xiao Nunu. Bagaimana denganmu? Aku akan mencarinya. Di sisi lain, di dalam hutan pegunungan yang lebat, segalanya tenang. Jiu Yue Yuan sedang berjalan sendirian di jalan setapak hutan pegunungan kuno yang sempit. Dia mengenakan gaun panjang berwarna biru dan putih dengan rok berlapis ganda yang bergerak sedikit bagaikan ombak yang menari tertiup angin. Jiu Yue Yuan membawa busur Dewa Bulan Petir di punggungnya. Rambut panjangnya diikat dengan 2 helai rambut menjuntai di kedua sisi pipinya, membuatnya tampak cantik dan kasual. Jiu Yue Yuan, yang dikenal sebagai wanita tercantik di Daozu, memiliki kecantikan yang unik tidak peduli apa yang dikenakannya. Orang seperti itu tidak memiliki cacat di mata pria manapun. Bahkan Jiu Yue Yuan sendiri tidak dapat membayangkan bahwa suatu hari dia akan mengambil inisiatif untuk jatuh cinta pada seorang pria. Kapanpun sosok itu muncul dalam pikirannya, Jiu Yue Yuan akan merasakan sakit yang tumpul di hatinya. Dia tak dapat menahan diri untuk memperlambat langkahnya dan menempelkan tangannya ke jantungnya. Dia berbisik pada dirinya sendiri, itu hanya karena takdir iblis dan malapetaka hidup dan Mahtei. Singkirkan saja dan semuanya akan baik-baik saja. Di lengan bawah yang seperti batu giok putih, pola ajaib kupu-kupu merah bersinar, dan setiap garis memperlihatkan kilau yang aneh. Lalu dia terus berjalan maju. Setelah beberapa saat, Jiu Yue Yuan tiba di hutan yang lebih besar. Apa yang terlihat adalah pepohonan yang menjulang tinggi dengan cabang dan daun yang rimbun. Cabang-cabang dan daun-daun pohon besar itu saling bertautan, bagaikan payung raksasa yang menutupi langit, tinggi dan kokoh. Haha, tiba-tiba terdengar suara tawa tajam dan aneh. Itu suara wanita. Jiu Yue Yuan sedikit mengernyit, dan semburat dingin muncul di wajah cantiknya. Lalu, suara tawa aneh itu makin lama makin keras, kadang-kadang seperti tertawa, kadang-kadang seperti menangis. Seketika, gumpalan energi iblis muncul di depan Jiu Yue Yuan. Energi jahat menyebar dari tanah bagaikan ular berbisa yang merayap. Jiu Yue Yuan tanpa sadar menekan busur ilahi bulan guntur di belakangnya. Energi iblis di tanah bertambah banyak, dari 1 gumpalan menjadi lebih dari 10 gumpalan, lalu menjadi ratusan, dan bahkan ribuan gumpalan. Kemudian, gumpalan energi iblis ini berkumpul bersama seperti sarang yang dibangun oleh ular berbisa, dan dalam sekejap mata, berubah menjadi bayangan iblis yang aneh. Bayangan iblis itu sangat kabur, terkadang berupa wajah yang mengerikan, dan terkadang berubah menjadi sosok wanita.
Pihak lainnya berdiri di depan Jiu Yueyuan dan tertawa aneh. "Hei, apakah kamu kesini untuk menemuiku?" Suaranya agak aneh. Suaranya sejelas lonceng perak, tetapi membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Busur ilahi bulan guntur di tangan Jiu Yueyuan bersinar dengan cahaya yang indah, dan sinar cahaya 7 warna menyala di busur itu. "Siapa kamu?" Jiu Yueyuan menatap orang itu dengan tenang. Pihak lainnya tertawa, dan bayangan jahat itu terbang ke pohon besar di samping, seperti ular yang melilit, dan melilit cabang-cabangnya. "Kau bertanya siapa aku? Kita adalah orang yang sama. Aku telah menunggu di sini begitu lama, dan akhirnya aku menemukan seseorang dengan nasib yang sama sepertiku." Swiss. Kemudian, bayangan iblis itu tiba-tiba melintas dan muncul di belakang Jiu Yueyuan. Bisiknya jahat. "Aku akan membantumu membunuhnya. Mari kita bunuh dia bersama-sama." Pegunungan yang misterius dan gelap. Xiao Nunu berjalan di depan, sementara Luo Yan, Yao Jianyun dan Li Duantian mengikuti di belakang. Langit makin gelap, seolah hari sudah sore. "Kita kehilangan Jiu Yueyuan di depan," kata Yao Jianyun dengan suara rendah. Xiao Nunu mengangguk pelan. Dia sudah bisa merasakan energi iblis yang tersembunyi di dalam hutan. Roh jahat itu datang dari dalam pegunungan, menampakkan sedikit aura dingin. "Kalian kembali dulu. Aku bisa masuk sendiri," kata Xiao Nunu. "Bukankah ini ide yang buruk?" Li Duantian menjawab, "Aku setuju untuk mengikutimu. Akan sangat tidak baik bagiku untuk mundur karena bahaya sekecil ini." Yao Jianyun mengangguk, "Baiklah, mari kita tunggu di luar." "Hah? Aku bilang, tidak." Li Duantian menoleh dan menatap pihak lain. Yao Jianyun merentangkan tangannya, "Aku tidak ingin menjadi beban. Bagaimana jika kita menghadapi masalah yang sulit dipecahkan, dia harus mengalihkan perhatiannya untuk menyelamatkanku. Lebih baik menunggu di luar. Jika sesuatu terjadi padanya di dalam, kita dapat menemukan seseorang untuk membantu sesegera mungkin." "Yah, sepertinya apa yang kamu katakan lebih masuk akal. Silakan saja, kamu adalah pria kuat di ranah Kaisar Abadi, kamu dapat membantu Xiao Nunu." Tapi iblis wanita dari suku Putri Duyung itu hanya menargetkan pria untuk dibunuh. "Aku masih sedikit panik," Li Duantian berkata dengan lemah. Sebelumnya, mereka bertiga pernah datang ke sini sekali dan menghadapi serangan sekelompok setan di pegunungan yang dalam. Bahkan seseorang sekuat Li Duantian pun dikalahkan. Namun setelah memikirkannya, Li Duantian menepuk dadanya dan berkata, "Namun selama kau mengucapkan sepatah kata, aku bisa pergi kemanapun yang kau inginkan." Xiao Nunu tersenyum dan berkata, "Lakukan saja apa yang kukatakan tadi." "Baiklah. Hati-hati dan tetap nyalakan catatan transmisi suara. Jika kau menemui masalah, segera beritahu kami." Yao Jianyun memberi instruksi. "Ya." Xiao Nunu mengangguk, lalu masuk lebih dalam ke pegunungan. Semakin dalam kita masuk ke pegunungan, semakin padat energi jahatnya. Bunga-bunga, tanaman dan pohon-pohon di dalamnya juga memiliki warna dan postur yang aneh. Lingkungan di sini sedikit seperti sudut dunia iblis. Swiss. Tiba-tiba, sebuah bayangan hitam melintas dari hutan di samping. Xiao Nunu sekilas melihat bayangan hitam di sudut matanya, dan melihat bahwa bayangan itu secepat kilat dan menghilang dalam sekejap mata. Kemudian, terdengar suara gemerisik lain yang cepat berlalu, dan sesosok badan aneh merangkak melalui semak-semak di sisi lain. Xiao Nunu mengabaikannya dan terus melangkah maju. Semakin jauh mereka pergi, semakin sering mereka melihat bayangan hitam aneh. Ada yang merangkak di tanah, ada yang melompat dari pohon, dan ada yang tergantung di batang pohon seperti laba-laba. Namun, mereka sepertinya merasakan aura Xiao Nunu yang kuat, jadi mereka hanya bersembunyi di kegelapan dan menunggu kedatangan pihak lain. Tidak ada iblis yang mengambil inisiatif untuk menyerang Xiao Nunu. "Di mana dia?" Xiao Nunu sedikit mengernyit dan bergumam dengan suara berat. Tanpa disadari, Xiao Nunu tiba di hutan yang lebih rimbun dan gelap. Pohon-pohon di hutan ini sangat besar. Pohon-pohon yang saling berkaitan erat bagaikan payung raksasa yang menutupi langit, membuat orang-orang sulit bernapas. Pada saat ini, mata Xiao Nunu tiba-tiba tertarik oleh warna cerah. "Aku melihat sosok yang familiar berjalan maju di hutan di depan." Sosok itu mengenakan gaun panjang biru dan putih dan membawa pita indah di punggungnya. Punggungnya menghadap Xiao Nunu, tetapi Xiao Nunu mengenalinya sekilas.
Orang itu adalah Jiu Yue Yuan. Hati Xiao Nunu tergerak, dan dia segera mempercepat langkahnya dan berjalan menuju Jiu Yue Yuan. Jarak antara kedua orang itu semakin dekat. 300 meter, 200 meter, 100 meter, 50 meter. Tepat saat Xiao Nunu hendak menyusul rombongan lainnya, tiba-tiba, suara tawa aneh terdengar di telinga Xiao Nunu. Hehe, kamu tertipu. Suara tawa itu seperti lonceng perak, tetapi terlalu keras. Xiao Nunu terkejut, tertipu. Begitu dia selesai berbicara, sosok Jiu Yue Yuan di depannya menghilang seperti gelembung mimpi. Ilusi. Xiao Nunu sedikit terkejut. Ilusi ini begitu kuat hingga benar-benar dapat menipu saya. Tahukah Anda, pancar bati Jue bukan hanya untuk menguatkan fisik saja, tapi juga menguatkan mental. Oleh karena itu, sulit bagi Xiao Nunu untuk terluka oleh serangan seperti ilusi dan mental, tetapi ilusi di depannya menipu Xiao Nunu sekilas. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa monster di sini lebih kuat dari yang dibayangkan. Sebelum Xiao Nunu sempat sadar, tanah di bawah kakinya tiba-tiba terkoyak. Detik berikutnya, retakan besar muncul sepanjang lebih dari 10 mil di kedua sisi. Duar, bumi berguncang dan gunung-gunung bergetar. Kemudian, jurang besar muncul di bawah kaki Xiao Nunu. Jurang itu seperti mulut berdarah binatang buas prasejarah. Tepat saat Xiao Nunu hendak terbang menjauh, tiba-tiba, daya tarik yang mengerikan melonjak keluar dari jurang itu. Kekuatan gravitasi yang tak terlihat mengikat seluruh badan Xiao Nunu dan menyeretnya ke bawah. Mata Xiao Nunu menjadi gelap, dan pupil matanya bersinar dengan cahaya kemasan. Dengan kekuatan badan abadi pancer, pola abadi emas melingkar muncul di antara alis Xiao Nunu, dan pola abadi seperti gelombang yang mengalir keluar dari lengannya. Ada ledakan keras, dan kekuatan spiritual emas meletus seperti bintang yang meledak. Xiao Nunu segera melepaskan diri dari kekuatan pengikat yang tak terlihat. Swiss. Kemudian, Xiao Nunu melompat dan menghindar dari retakan tanah. Namun tak lama kemudian, terdengarlah auman naga yang bersemangat, menggema di seluruh gunung dan hutan. Seekor naga air hitam terbang keluar dari jurang bumi. Raung. Naga air hitam ini tidak hanya berukuran besar, tetapi juga memancarkan aura iblis yang mengerikan. Ia memamerkan taring dan cakarnya, menukik ke bawah, dan menerkam di depan Xiao Nunu dengan momentum yang besar. Dengan tergesa-gesa, Xiao Nunu hanya menyilangkan tangan kirinya di depan dadanya. Naga air hitam itu menggigit lengan kiri Xiao Nunu dengan ganas menggunakan mulutnya yang besar. Jika itu adalah lengan orang biasa, pasti sudah digigit hingga berkeping-keping. Namun, Xiao Nunu bukanlah kaisar abadi biasa. Kekuatan fisiknya sebanding dengan senjata abadi tingkat 8 atau 9. Lengan Xiao Nunu bagaikan sepotiong besi ajaib, yang tersangkut erat di mulut naga air hitam itu. Tidak peduli seberapa keras naga air itu mencoba, ia tidak dapat menggigitnya. Namun, naga air hitam ini juga sangat kuat. Ia terus mendorong Xiao Nunu dengan badannya, menggunakan kekuatan benturannya sendiri untuk menjatuhkan Xiao Nunu ke tanah. Duar, duar, duar. Naga air hitam itu mendorong Xiao Nunu, merobohkan sejumlah besar pohon dan menghancurkan sejumlah besar batu. Kemudian ia berbalik dan mendorong Xiao Nunu ke jurang bumi. Namun, ketika Xiao Nunu hanya berjarak belasan meter dari jurang, sebuah kekuatan besar meletus. Gelombang Suanyuan yang mengguncang langit. Dalam sekejap, gelombang cahaya keemasan tiba-tiba menembus badan besar naga air hitam itu. Dampak gelombang cahaya keemasan itu sangat dahsyat. Bersamaan dengan getaran dahsyat di angkasa, sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya meledak dari badan naga air hitam, yang meledak di tempat dan berubah menjadi cahaya dan bayangan di seluruh langit. Xiao Nunu mendarat dengan mantap di tanah. Aku khawatir trik kecil ini tidak akan mampu menghadapiku, kata Xiao Nunu. Hehe. Suara tawa aneh melengking itu terdengar lagi, dan Xiao Nunu melihat pohon besar di depannya diselimuti energi jahat berwarna hitam seperti ular berbisa. Energi iblis itu berputar liar, lalu berkumpul membentuk bayangan iblis aneh. Bayangan iblis itu memiliki kontur wajah seperti wanita, dengan fitur wajah yang kabur, tetapi mata merahnya sangat jelas. Apakah kamu Putri Duyung? Xiao Nunu bertanya dengan suara berat. Semua orang yang tidak setia pantas mati.
Bansi itu mengeluarkan suara gemeretak giginya, semua pantas mati, semua pantas mati. Kemudian, sepasang mata merah muncul di semua sisi Xiao Nunu. Mata ini besar dan kecil, ada yang manusiawi dan ada yang iblis. Xiao Nunu tidak menunjukkan rasa takut, dan menatap pihak lain dengan dingin, di mana dia? Apakah kamu ingin tahu? Biarkan aku memberitahumu perlahan. Setelah itu, Bansi itu tertawa lebih melengking. Bunuh orang yang tidak setia itu. Bunuh orang itu. Kalian semua pantas masuk neraka. Saat mereka berbicara, bisikan-bisikan hantu terdengar dari segala arah, dan bayangan-bayangan hitam dengan mata merah menyerbu satu demi satu. Banyak bayangan jahat menyerbu ke arah Xiao Nunu. Ada manusia dan ada binatang. Jelaslah bahwa pikiran mereka telah dirusak oleh roh jahat di sini, menghancurkan kesadaran otak mereka dan mengubah mereka menjadi boneka iblis yang tunduk pada belas kasihan Bansi. Xiao Nunu sama sekali tidak menganggap serius boneka iblis ini, dan bahkan tidak perlu menggunakan Tai Sang Feng Hua. Bang! Sebuah pukulan dilayangkan dan beberapa monster terhempas. Duar! Dengan sebuah tendangan, beberapa bayangan iblis hancur. Serangan Xiao Nunu begitu cepat dan dahsyat sehingga bukan hanya boneka monster saja, tetapi bahkan para makhluk kuat di alam Kaisar Abadi pun tak mampu menahannya. Setelah pertarungan sengit, tanah dipenuhi dengan anggota badan dan mahiyat para monster yang patah. Akan tetapi, monster yang dikendalikan Bansi sangat banyak jumlahnya sehingga mereka seperti pasukan yang terus-menerus menyerbu dari balik hutan. Kaisar Abadi kuat lainnya mungkin tidak sanggup menanggungnya, tetapi bagi Xiao Nunu, itu sama sekali bukan tekanan. Badan abadi Pancer meledak menjadi cahaya keemasan, dan dengan setiap pukulan dan tendangan, gunung dan bumi terbelah, menghancurkan segalanya. Kau sangat kuat, hahaha, aku tidak ingin membunuhmu lagi. Aku ingin mengubahmu menjadi boneka seperti mereka. Aku ingin kau tidak menjadi manusia atau hantu. Bansi itu melingkari pohon seperti ular, tertawa terbahak-bahak. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Nunu keluar dari pengepungan dan terbang di depan Bansi. Di mana dia? Bang! Sebuah pukulan dilontarkan dengan kekuatan besar. Gelombang tinju emas itu sebanding dengan anak panah berat yang dapat menembus baju besi dan langsung mengenai Bansi. Bang! Bansi itu langsung terpental dan meledak menjadi bubuk bersama pohon besar di belakangnya. Bansi itu jatuh ke tanah, sambil tertawa semakin gila. Kau membuatku semakin bersemangat, hahaha. Tapi kau mungkin lupa bahwa ini wilayah kekuasaanku. Kau di sini untuk mati. Tiba-tiba, Bansi itu melayang dan terbang ke dalam kehampaan. Kemudian, aura iblis yang menutupi langit dan matahari muncul di udara. Ada hembusan angin dingin di sekitar Xiao Nunu, dan badai pusaran hitam besar pun terjadi. Jantung Xiao Nunu tak kuasa menahan diri untuk tidak menegang, dan sebuah perasaan aneh muncul di dalam hatinya. Xiao Nunu menunduk dan melirik lengan kirinya. Pola ajaib kupu-kupu di bawah pergelangan tangan menjadi sangat terang dan tampak seperti hidup, lebih menarik perhatian dan aneh daripada sebelumnya. Apa yang terjadi? Xiao Nunu sedikit bingung. Pada saat ini, suara Kaisar Tang Yin datang dari pagoda emas Pancer, dia sedang merangsang takdir hidup dan mati iblis di dalam dirimu. Apa? Xiao Nunu terkejut. Merangsang nasib iblis yang hidup dan mati. Apakah pihak lain memiliki kemampuan ini? Suara Dewa Mabok King Seng juga terdengar, sepertinya Bansi ini memang memiliki batu ajaib dengan cara yang aneh, dan dia bahkan tahu cara menggunakan kekuatan batu ajaib itu. Setelah jeda, Dewa Mabok King Seng mengingatkan Xiao Nunu, kamu harus berhati-hati, dia akan memasukkan sejumlah besar energi iblis ke dalam badanmu selanjutnya, untuk merangsang kekuatan takdir iblis hidup dan mati. Xiao Nunu mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, apa akibatnya? Kaisar Senjata Tang Yin menjawab, itu akan mengintensifkan ledakan energi takdir iblis hidup dan mati. Meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi, itu pasti akan berdampak besar. Tanpa menunggu Dewa Mabok King Seng dan Kaisar Senjata Tang Yin berkata lebih lanjut, kekuatan kutukan di badan Xiao Nunu tiba-tiba menjadi sangat aktif. Kekuatan takdir iblis dan malapetaka hidup dan mati dengan cepat diaktifkan, dan pola sihir berwarna darah menutupi seluruh lengan Xiao Nunu seperti darah yang mengalir. Xiao Nunu merasa semakin tidak nyaman. Suatu kekuatan misterius tengah menguasai hatinya, dan perasaan tercekik yang tak dapat dijelaskan merasukinya.
Hahaha. Bansi itu tertawa semakin aneh, dan semakin puas. Sejujurnya, jika kamu tidak memiliki takdir iblis dan malapetaka hidup dan mati, aku benar-benar tidak dapat melakukan apapun padamu. Saat dia berbicara, Bansi itu membuka telapak tangannya, mengulurkan 5 jari, dan ribuan helai energi iblis hitam bergegas menuju Xiao Nunu. Mata Xiao Nunu menjadi gelap, lalu dia memanggil Tai Sang Feng Hua dan menyerbu dengan pedangnya. Dentang. Cahaya pedang berwarna tinta itu menghancurkan roh jahat itu menjadi berkeping-keping, tetapi segera setelah itu, puluhan gumpalan roh jahat muncul di belakang Xiao Nunu. Hati-hati di belakangmu. Peri anggur yang memikat itu mengingatkan di dalam menara emas pancer. Xiao Nunu tiba-tiba berbalik dan melihat puluhan gumpalan roh jahat melilit kakinya. Xiao Nunu mengayunkan pedangnya lagi. Meskipun lebih dari separuh energi iblis hancur, sejumlah kecil masih menembus ke dalam badan. Untaian energi iblis ini dengan cepat bergabung menjadi pola sihir kupu-kupu di lengan Xiao Nunu, dan kekuatan takdir iblis serta malapetaka hidup dan mati menjadi lebih aktif. Tidak ada gunanya. Bansi itu tertawa terbahak-bahak, energi jahat di sini menyebar luas, menyerah saja. Mungkin aku bisa memperlakukanmu lebih baik. Badai energi jahat itu semakin tinggi, dan semakin berkumpul dengan anggun. Xiao Nunu berada di tengah badai iblis, merasa seolah-olah dunia berputar di sekelilingnya. Tang Yin Qi Huang menyarankan, mundurlah dulu. Batu ajaib dari jalan aneh ada di tangannya, dan kamu berada dalam malapetaka hidup dan mati iblis, kamu terlalu pasif. King Seng Jiuxian juga berkata, saya juga menyarankan kamu mundur dulu, kamu tidak memiliki keuntungan saat ini. Jika Xiao Nunu memiliki keuntungan yang sama dengan batu ajaib dari jalan aneh dan malapetaka hidup dan mati iblis, dia tidak akan begitu pasif. Parehnya lagi, batu ajaib jalan jahat itu ada di tangan Bansi. Jika pihak lain benar-benar berhasil mengaktifkan kekuatan kutukan di badan Xiao Nunu, energi jahat di badan Xiao Nunu mungkin tidak akan bisa ditekan. Xiao Nunu mengangguk dan berencana mengikuti saran itu. Namun, Bansi itu terkekeh, apakah kau akan lari sekarang? Kau tidak sanggup menahan rasa sakit sekecil ini. Lalu mengapa kau datang ke sini? Rasa sakit yang dialami wanita itu 100.000 kali lebih kuat darimu. Jika kau pergi, dia harus tinggal di sini selamanya, hahaha. Mendengar perkataan Bansi itu, Xiao Nunu tak dapat menahan diri untuk berhenti sejenak. Tiba-tiba dia merasakan takdir iblis kehidupan dan kematian di lengannya melepaskan kekuatan misterius, dan kemudian, Xiao Nunu merasakan rantai tak kasat mata melilit hatinya. Perasaan ini, Xiao Nunu tak kuasa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan memegang dadanya. Kekuatan kutukan itu tampaknya tak tertahankan. Diamlah. Hehe. Monster wanita itu tertawa. Kemudian dia memberi perintah, dan monster di tanah melancarkan serangan lain, mengepung Xiao Nunu. Mata Xiao Nunu berkilat dingin, lalu dia memanggil bilah langit terlarang. Dentang. Sambil memanggul pedang langit terlarang di pundaknya, Xiao Nunu membalikkan badannya, tombak itu meledak dengan cahaya suci yang menyilaukan, lalu menyapu 360 derajat. Duar, duar, duar. Dalam sekejap, cahaya tombak berbentuk cincin ungu berayun keluar dan semua monster di segala arah terpotiong-potiong. Melihat Xiao Nunu yang melawan dengan keras kepala, Bansi itu tertawa aneh dan melengking, kamu sangat nakal. Tidak bisakah kamu sedikit jujur? Mungkin aku akan benar-benar bersikap lembut padamu. Setelah itu, Bansi itu memutar badannya dan menerkam Xiao Nunu seperti ikan terbang yang lincah. Sebelum Xiao Nunu sempat melawan, dampak malapetaka hidup dan mati iblis itu kembali menguat. Xiao Nunu hanya merasakan jantungnya menegang dan perasaan sesak yang kuat menyebar. Ketidaknyamanan yang besar memaksa Xiao Nunu mundur. Swiss. Dia meraih bilah langit terlarang dan menghindar. Bansi itu awalnya luput, tetapi sedetik kemudian, dia tiba-tiba bangkit dan menghantam Xiao Nunu dengan kecepatan lebih cepat. Kau tidak bisa lari. Tetaplah di sini dengan patuh. Bansi itu mengulurkan tangan kanannya, dan lengannya dengan cepat berubah menjadi cakar yang tajam saat ia bergerak. Namun pada saat itu, dengan suara wosh, terdengar suara angin kencang yang bertiup kencang, dan sebuah anak panah melesat menembus angkasa dan mengenai Bansi itu dengan tepat. Hiss! Anak panah itu menembus badan dan membuat Bansi itu terpental, dan langsung tertancap di pohon besar.
Swiss. Kemudian, sesosok badan yang tinggi, ramping, dan terawat muncul di hadapan Xiao Nunu. Pengunjung itu mengenakan gaun panjang berwarna biru dan putih. Dia memiliki temperamen yang unik dan tatapan mata yang tenang. Bahkan separuh wajahnya sangat cantik. Hati Xiao Nunu tergerak sedikit. Orang yang datang adalah Jiu Yueyuan. Tanpa menunggu keduanya berbicara, Bansi itu memutar badannya dan menjerit marah, "Beraninya kau berbohong padaku. Kau berjanji padaku untuk membunuhnya bersama." Jiu Yueyuan tenang. Dia menjawab dengan acuh tak acuh, "Kapan aku berjanji padamu? Hei, kalau begitu, maka kau akan mati bersama pria bau ini." Setelah itu, Bansi itu mengepalkan tinjunya dan memukul-mukul punggungnya dengan keras. Dengan suara keras, pohon besar di belakangnya meledak seketika. Segera setelah itu, gelombang energi iblis meledak ke segala arah, bersamaan dengan reruntuhnya bumi, dan derasnya tsunami menerjang Xiao Nunu dan Jiu Yueyuan. Jiu Yueyuan segera berkata kepada Xiao Nunu, "Ayo pergi." "Oke." Xiao Nunu mengangguk sedikit. Tanpa ragu-ragu, mereka berdua segera terbang menjauh. Duar. Banjir dan tsunami tak terbendung, menyapu bersih semua yang ada di manapun mereka lewat. Saya melihat banyak sekali pepohonan tumbang, banyak sekali daratan yang terendam, dan banjir melanda sungai-sungai dan laut, mengairi segalanya. Wajah Bansi itu menjadi sangat mengerikan, sisik ikan tumbuh di badannya, dan kakinya berubah menjadi ekor ikan yang panjang. Dia melompat ke dalam banjir, berenang cepat, dan mengejar Xiao Nunu dan Jiu Yueyuan. "Kalian tidak bisa lari. Aku akan mencabik-cabik kalian berdua." Bansi itu bergerak sangat cepat, terutama di dalam air. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, dia berhasil menyusul kedua pria itu. Dia tiba-tiba melompat keluar dari banjir dan berubah menjadi bayangan hitam dan bergegas menuju mereka. "Minggir," kata Xiao Nunu dengan suara berat. Jiu Yueyuan mengerti. Keduanya terpisah dari tengah, satu di kiri dan satu di kanan. Bansi itu kembali gagal mengenai sasarannya. Ia menggambar parabola di udara dan jatuh ke dalam air lagi. Namun kemudian, ombak melonjak dan pusaran air berputar, disertai gelombang yang meledak puluhan meter di atas permukaan air, dan kolom air spiral besar melesat ke langit. Duar. Kolom air spiral ini sangat spektakuler. Seperti naga gila sepanjang 1000 meter, mengaduk langit dan bumi lalu terbang turun. Serangan Bansi sangatlah ganas. Dia sangat marah. Rasanya seperti saya benar-benar ditipu. Melihat kolom air yang datang ke arahnya, pikiran Xiao Nunu bergerak dan dia memanggil mutiara Dao Pancer. Bas. Cahaya keemasan yang menyilaukan mekar di antara kedua alis Xiao Nunu, dan Xiao Nunu mengaktifkan Pancer Daozu untuk melancarkan serangan. Swiss. Pancer Daozu bagaikan meteorit emas, memancarkan cahaya suci yang menyilaukan dan menghantam langsung ke kolom air. Duar. Sebuah kekuatan besar meledak, kekuatan spiritual berputar, dan gelombang air besar meledak di antara langit dan bumi. Tetesan air hujan berjatuhan di langit, dan tampaknya seperti hujan lebat. Pada saat yang sama, Jiu Yueyuan juga menarik busur ilahi bulan guntur di tangannya. Matanya bagaikan bintang, sosoknya bagaikan peri, dan saat cahaya ilahi yang cemerlang mengalir melalui ujung jarinya, anak panah yang diselimuti petir dengan cepat terbentuk. Swiss. Tali busur bergetar dan anak panah menembus aura jahat. Anak panah petir itu langsung melesat menuju bayangan iblis di dalam air. Bansi itu tersenyum menyeramkan, itu hanya hal sepele. Kemudian, dia menghindar dan dengan mudah menghindari serangan September Yuan. Sebagai putri duyung, dia sangat lincah di bawah air dan tidak ada serangan yang dapat mengejar kecepatannya. Namun, saat dia baru saja selesai berbicara, Jiu Yueyuan membuka bibir merahnya dan berkata dengan suara dingin, "Meledak." Dentang. Dengan suara keras, anak panah yang melesat ke dalam air tiba-tiba meledak dengan kekuatan guntur yang tak terhitung jumlahnya. Lampu listrik perak itu seperti jaring mewah yang menyebar, menutupi seluruh area air dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Tidak peduli seberapa cepat Bansi, dia masih di dalam air. Jutaan kekuatan petir, dengan air sebagai medianya, menyerbu ke badan Bansi. Bansi, yang sedetik lalu tertawa penuh kemenangan, tiba-tiba menjerit tajam. Meskipun serangan itu berhasil, Jiu Yueyuan tidak berniat melanjutkan pertarungan, begitu pula Xiao Nunu.
Keduanya terbang menjauh dengan pemahaman diam-diam. Tanpa mereka sadari, hal itu juga membuat Bansi marah. Kau tak bisa lolos. Wuho. Sebuah siulan tajam, halus dan kasar, dan gelombang yang lebih dahsyat membubung tinggi ke atas. Duar, duar, duar. Kemudian, lebih dari selusin kolom air yang spektakuler muncul dari permukaan air. Raung. Tiba-tiba kolom-kolom air itu berubah menjadi naga-naga yang ganas. Setiap naga memancarkan aura iblis yang kuat. Wajah mereka ganas dan mata mereka memancarkan darah merah. Lebih dari selusin naga maju satu demi satu, bersaing untuk mendapatkan tempat pertama, dan bergegas menuju Xiao Nunu dan Jiu Yue Yuan dengan aura penghancur sepanjang jalan. Ekspresi mereka berdua berubah. Dalam keadaan normal, Xiao Nunu tidak akan takut dengan serangan Bansi, tetapi pada saat ini dia menderita kutukan nasib hidup dan mahtai iblis, dan dia tidak dapat mengerahkan bahkan 50% dari kekuatannya sendiri. Meski begitu, Xiao Nunu bergerak dan melintas di depan Jiu Yue Yuan. Kembalilah, kau akan terluka, kata Jiu Yue Yuan tergesa-gesa. Xiao Nunu tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya mengerahkan kekuatan badan abadi pancer, siap menahan serangan. Pada saat kritis ini, tiba-tiba, di belakang mereka berdua, cahaya Buddha menjadi lebih terang, dan cahaya yang menyilaukan menembus awan gelap yang tebal. Om. Di antara langit dan bumi, tampaknya ada nyanyian Buddha, dan kemudian, ribuan cahaya Buddha emas keluar dari belakang Xiao Nunu dan Jiu Yue Yuan, dan saat berikutnya, selusin naga yang terbang di atas semuanya berubah menjadi abu oleh cahaya Buddha emas. Xiao Nunu dan Jiu Yue Yuan saling berpandangan dengan terkejut. Pada saat itu, Bansi itu terbang keluar dari air dan meraung marah, dasar biksu bau, kau lagi. Kau masih saja mencampuri urusan orang lain di sini bahkan setelah kau mati. Saat berbicara, Bansi itu berubah menjadi energi iblis hitam pekat dan menyerbu ke arah cahaya Buddha kemasan. Dasar biksu bau, dasar keledai botak. Kau belum cukup menyegelku, beraninya kau ikut campur dalam urusanku. Saat aku keluar, aku akan membunuh kalian semua biksu. Wuho. Duar. Energi iblis hitam dan cahaya Buddha emas saling bertabrakan, dan akibatnya yang mengerikan menyebar ke segala arah. Xiao Nunu dan Jiu Yue Yuan langsung terkejut dan terbang mundur. Setelah mundur beberapa mil, Xiao Nunu dan Jiu Yue Yuan akhirnya mampu menenangkan diri. Keduanya mendarat di tanah yang tinggi. Di langit di depan, energi jahat hitam berangsur-angsur menghilang, dan cahaya Buddha kemasan juga perlahan menyatu. Jiu Yue Yuan bertanya dengan bingung, apa itu tadi? Xiao Nunu menjawab, seharusnya guru Buddha yang menyegel Bansi. Jiu Yue Yuan tampak bingung. Jelas saja dia tidak tahu apa yang telah terjadi di sini sebelumnya. Tujuan kedatangannya ke sini murni untuk menemukan batu ajaib aneh. Dia menemukan tempat ini berdasarkan induksi batu ajaib di badannya. Jiu Yue Yuan tidak tahu apa-apa tentang masa lalu Putri Duyung. Akan tetapi, dia tidak menanyakan hal-hal itu, melainkan berbalik ke samping dan menghadap Xiao Nunu. Apa yang kamu lakukan di sini? Xiao Nunu tidak tahu bagaimana menjawabnya. Jiu Yue Yuan melanjutkan, bukankah sudah kukatakan padamu? Aku akan menemukan cara untuk menyelesaikan malapetaka hidup dan mahtai iblis, kau tidak perlu khawatir. Xiao Nunu hendak menjawab ketika badannya gemetar tanpa sadar, dan kemudian dia pingsan dengan lemah. Xiao Nunu tanpa sadar berdiri di tanah dengan pedang langit terlarang untuk menopang badannya dan tidak terjatuh. Jiu Yue Yuan berbalik dengan cepat, matanya penuh kekhawatiran, apa yang kamu lakukan? Kemudian, matanya berbalik dan perhatiannya tertuju pada lengan kiri Xiao Nunu. Pola ajaib pola kupu-kupu di bawah pergelangan tangan Xiao Nunu sangat mencolok dan terang, seolah-olah menjadi hidup. Wajah cantik Jiu Yue Yuan berubah, dan dia segera berjongkok di samping Xiao Nunu. Takdir iblis hidup dan mahtaimu juga telah diaktifkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Jiu Yue Yuan mengerutkan kening dan bergumam dengan sungguh-sungguh, saat bertarung dengan Bansi tadi, aku menyerap terlalu banyak energi iblis, jadi takdir iblis hidup dan mahtai pun terstimulasi. Dia memegang tangan Xiao Nunu yang lain, aku akan membawamu pergi dari sini. Sebelum Xiao Nunu bisa berdiri, gumpalan pola iblis berwarna merah menyebar di sepanjang lengannya. Kekuatan kutukan takdir iblis hidup dan mahtai, seperti magma, membakar setiap inci daging dan darah Xiao Nunu.
Xiao Nunu bahkan mengalami kesulitan berjalan dan nafasnya menjadi tidak teratur. Melihat Xiao Nunu seperti ini, mata Jiu Yueyuan berbinar penuh tekad. Kemudian, dia menutup mata indahnya dan mendekatkan wajahnya ke Xiao Nunu. Sebelum Xiao Nunu sempat bereaksi, dia mencium aroma samar dan bibirnya dicium lembut oleh Jiu Yueyuan. Pupil mata Xiao Nunu mengecil dan jantungnya sedikit bergetar. Meskipun dia dan Jiu Yueyuan pernah melakukan kontak fisik sebelumnya, itu dilakukan di bawah pengaruh batu sihir aneh, dan mereka berdua menganggap itu adalah mimpi yang sangat memuaskan. Kali ini Xiao Nunu sadar. Menatap wajah cantik di depannya, Xiao Nunu segera memejamkan matanya. Waktu berlalu menit demi menit, dan setelah sekitar 1 saat, Xiao Nunu benar-benar merasa jauh lebih rileks, dan rasa tidak nyaman di badannya berangsur-angsur mereda. Pada saat ini, Jiu Yueyuan melangkah mundur dan bertanya, "Bagaimana perasaanmu sekarang?" Hah! Xiao Nunu membuka matanya dan melihat wajah Jiu Yueyuan yang sedikit memerah sekilas. Xiao Nunu mengerutkan bibirnya tanpa sadar. Aroma samar tertinggal di sudut mulutnya, dengan sedikit kelembapan. Kelembutan yang tersisa membuatnya merasa sedikit tidak puas. "Jauh lebih baik," jawab Xiao Nunu. "Aku baru saja menyerap sebagian energi iblis yang terkumpul di badanmu, jadi gejolak bencana hidup dan materi iblis tidak akan begitu hebat." Jiu Yueyuan menjelaskan sambil berdiri. Xiao Nunu sedikit terkejut, "Kalau begitu, kamu akan baik-baik saja." Jiu Yueyuan menggelengkan kepalanya sedikit, "Aku punya batu ajaib Wei Dao, itu akan membantuku menekan roh jahat." "Kalau begitu, apakah aku perlu melakukan oral seks untuk menyerap roh jahat?" "Tidak." "Hah, tidak perlu." Jawaban Jiu Yueyuan mengejutkan Xiao Nunu. Dia menatap orang itu dengan heran. Jiu Yueyuan mengangguk, "Batu ajaib Gaidao ada bersamaku, aku bisa mengeluarkannya kapan saja, bahkan jika aku mendekatimu, aku bisa menyerap energi sihirnya." "Kalau begitu aku hanya merasa jika kali ini aku gagal, tidak akan ada kesempatan di masa depan." Setelah mengatakan itu, Jiu Yueyuan membawa busur Dewa Bulan Petir di punggungnya, "Ayo pergi. Karena kamu sudah di sini, bantu aku mendapatkan batu ajaib aneh di sini." Nasib ajaib hidup dan materi di badanmu telah diaktifkan oleh Bansi, dan kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Xiao Nunu berdiri dan memasukkan pedang langit terlarang ke dalam sakunya. Melihat Jiu Yueyuan yang sudah tenang kembali, Xiao Nunu masih sedikit bingung untuk beberapa saat. "Kamu cepat sekali tenang. Aku selalu tenang saat melakukan sesuatu, tetapi kadang-kadang aku merasa sedikit bingung, meskipun tidak sering." Misalnya, Xiao Nunu bertanya dengan santai. "Contohnya, saat seseorang mengangkat kadarku." Ada sedikit rasa kesal di mata Jiu Yueyuan. Lalu, tanpa melihat ekspresi Xiao Nunu, dia berbalik dan pergi. Xiao Nunu terdiam sejenak dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Setelah itu, keduanya berjalan menuju kedalaman hutan, satu di depan dan satu di belakang. Setelah beberapa saat, keduanya sampai di sebuah kuil berusia 1000 tahun. Kuil itu berusia 1000 tahun dan sudah lama terbengkalai. Dari kejauhan, sepertinya sudah lama tidak ada orang di sana. Kapur pada banyak dinding luar telah rontok, beberapa bangunan rusak, dan bahkan anak tangga di depan pintu ditumbuhi rumput liar. Namun meskipun begitu, Xiao Nunu merasakan ketenangan dan kedamaian yang tak terlukiskan saat dia berdiri di pintu kuil kuno tersebut. Jiu Yueyuan mendongak ke arah gerbang kuil dan berkata, "Cahaya Buddha sebelumnya datang dari dalam." "Ya." Xiao Nunu mengangguk, badan asli Bansi Putri Duyung juga disegel di kuil kuno ini. Bansi yang kita temui tadi hanyalah klon dari energi iblis yang bocor. Jiu Yueyuan tidak menyangkal bahwa meskipun Bansi itu kuat, dapat dilihat bahwa pihak lain bukanlah entitas fisik. Badan asli pihak lain sebenarnya masih berada di kuil berusia 1000 tahun ini. Bersambung.